jadi tidak satu arah. Jadi supaya lebih hidup nanti suasana diskusi. Permisi, Pak, saya izin bertanya, apakah boleh moderator? Baik, dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Muhammad Al-Kamal, Pak. Mohon maaf sebelumnya, saya belum bisa meng-on-kan kamera karena paketannya sedang tipis, Pak. Akhir bulan soalnya, mohon maaf. Baik. Namun yang ingin saya tanyakan di sini adalah tentang partisipasi rakyat masyarakat desa, maksudnya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak tadi, bahwa partisipasi masyarakat desa ini adalah aspek yang vital sekali, bukan hanya sebagai konfirmasi bahwa boleh mendirikan pariwisata desa, tapi juga ketenangan, juga kenyamanan terlaksananya bisnis pariwisata desa itu sendiri kan. Nah, yang ingin saya tanyakan seperti ini sih, Pak. Sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh masyarakat desa, atau bagaimana Bapak menarik masyarakat desa Bapak untuk bisa turut terlibat dalam proyeknya Bapak gitu? Karena saya kenal beberapa teman saya dan juga di prodi kami juga pernah ada kelas yang mencoba membuat pariwisata desa gitu, Pak. Dan dari beberapa teman saya yang saya kenal di desanya tuh pernah ada ide mau wisata desa gitu. Namun yang jadi kendala ya ini, Pak, mesti ada kubu-kubuan gitu loh. Ada yang nggak setuju, ada yang tidak setuju. Bahkan penolakannya tuh ekstrim kadang. Nah, di tempat Bapak kan sudah berhasil. Nah, itu tawaran apa, Pak, yang bisa membuat masyarakat desa itu tertarik dan juga cepat untuk mengiyakan dan terlibat juga dalam proyek ini? Sekian dari pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak? Apakah langsung dijawab atau kita tunggu pertanyaan yang lainnya? Baik, langsung saya jawab aja ya biar tidak lupa saya nanti tentang materi apa yang mau disampaikan. Baik gini, itu kendala umum saya pikir ya, hampir di mana-mana, karena di desa itu pasti ada kepentingan yang akan terus begitu. Makanya kita itu ketika kita mau melibatkan masyarakat, kita juga harus kita harus mendekati juga kepala desa tersebut, karena mungkin setiap desa beda budaya dan beda adat istiadat ya. Harusnya kalau desa-desa yang masih di desa, mereka itu biasanya kalau punya forum, misalkan masyarakatnya, tokoh-tokohnya kita ajak kumpul di balai desa, kita diskusi awal. Makanya saya bilang dalam yang paling penting, yang saya bilang konsep tadi, karena konsep yang kita jabarkan, kita harus benar-benar itu solid dan benar-benar konsep yang sudah dipikirkan benar-benar matang. Kalau tidak, mereka akan banyak mencurigai hal-hal nanti yang negatif yang akan terjadi pada desanya. Maka dalam industri pariwisata, konsep awal itu harus jelas. Kalau kadang-kadang mereka itu penolakannya karena tidak tahu. Faktor yang paling sering saya temukan karena mereka tidak tahu, oh, tak pikir nanti kalau gini akan begini. Itu lebih banyak ke asumsi, itu biasa. Kita akan selalu menghadapi asumsi-asumsi negatif dalam membangun industri pariwisata. Karena bisa jadi dipengaruhi oleh kultur masyarakat itu sendiri. Yang satu, kita kalau di desa kita menghadapi masyarakat yang kurang open minded pasti. Yang kedua, mereka bukan masyarakat yang juga traveler, yang sudah pergi kemana-mana, sehingga mereka mungkin orang-orang yang kurang melihat dunia. Maka kita harus berani menampilkan di depan mereka ketika kita berdiskusi, ketika kita bermeeting dengan mereka, kita menampilkan gambaran-gambaran desa yang sudah maju. Kita presentasi dulu, kasih mereka semacam kayak icebreaker. Kalau Anda tidak membuat mereka, tidak membrainstorming mereka untuk terbuka pikiran terhadap apa-apa yang akan terjadi, saya pikir mereka akan terus hidup dalam asumsinya. Itu penting, ya, sangat penting sekali. Saya mau cerita sedikit tentang satu potensi desa yang ada di Bali. Yaitu namanya Desa Buk-Buk, itu desa di sebelah timur Bali. Desa Buk-Buk ini tempat saya biasa mancing dulu. Jadi bukitnya indah, menghadap pantai, view-nya bagus. Cuman waktu itu cuman diterbengkalai begitu saja. Akhirnya nongollah sekelompok pemuda
yang pemuda masyarakat desa itu yang digerakkan oleh anak mudanya. Dia berkolaborasi dengan kepala desa, dia mengajak semua unsur desa untuk diskusi di desa mereka, di balai desa. Kalau di Bali dibilangnya di Banjar. Dan mereka itu sepakat kalau dana desa itu digunakan untuk men-landscape itu bukit untuk jadi sebuah camping ground, tempat camping yang view-nya langsung menghadap ke pantai selatan Bali. Sangat indah sekali desa Bukit. Saya lihat di internet. Awalnya itu tempat saya pikir sepi, tidak ada apa-apa. Masyarakat desanya bergantung sama ternak atau pertanian yang di lahan tandus. Namun setelah munculnya pariwisata tadi, saya bilang tadi camping ground yang itu sudah bertaraf levelnya, bahkan bule pun tidak segan untuk camping di sana karena mereka menyediakan tenda yang premium, kamar mandi yang premium juga. Sehingga yang terjadi apa? Saya main beberapa kali, saya ngobrol dengan masyarakat lokal di desa tersebut. Sejak adanya camping ground tersebut, itu hampir semua rumah di sepanjang jalan itu desa, mereka itu punya pendapatan tambahan hanya dari sekedar menyediakan tempat parkir, sekedar menyediakan toilet, kemudian mereka menyediakan kayu bakar, karena yang namanya orang camping mereka pasti identik dengan bikin api unggun. Kadang di waktu-waktu tertentu kayak malam minggu, malam Sabtu, weekend atau hari libur, mereka itu menyediakan semacam kayak jagung yang siap untuk dibakar. Sehingga pada akhirnya ketika satu malam minggu saya pernah main, itu malam itu bukit itu pernah terisi sampai 300-an tenda. Coba kita bayangkan, bukit tandus yang tidak punya apa-apa tiba-tiba bisa mengakomodir wisata camping sampai 300 tenda hanya dalam satu malam saja. Bayangkan itu bisa berlaku bahkan di hari-hari biasa pun tetap akan terisi walaupun tidak banyak, tapi kalau di weekend itu sampai 300 sampai 350 tenda. Gak kebayang berapa perputaran duit yang itu bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar. Di bulan pertama masyarakat belum melihat hasilnya, tapi ketika sudah berjalan sampai beberapa bulan, masyarakat akhirnya benar-benar merasakan sekali manfaatnya. Akhirnya yang terjadi apa? Semua masyarakat akhirnya saling menjaga terhadap pariwisata itu karena mereka tahu. Bayangkan dengan 350 tenda, asumsi satu tenda isi 2 orang, itu akan terjadi perputaran duit yang sangat besar. Bahkan aturan desa di situ sangat baik sekali, mewajibkan siapapun yang berpartisipasi berjualan hanya warga desa asli. Sehingga itu yang disebut dengan efek domino dari sebuah pariwisata. Makanya dalam hal ini kita harus berani mempresentasikan yang tadi. Dia harus kita mencari contoh-contoh desa yang sudah berhasil supaya masyarakat melihat bahwa ini loh yang akan dirasakan oleh masyarakat. Karena pariwisata yang tidak didukung dengan masyarakat nanti akhirnya akan malah dia merusak reputasinya sendiri. Contohnya dari sisi keamanan. Karena masyarakat tidak akan saling menjaga kalau terjadi nanti ketidaksepahaman tadi. Tapi ketika kita benar-benar terjadi kesepahaman, itu yang terjadi nanti enak. Jadi semua masyarakat akan saling menjaga karena dia paham ini adalah sumber pendapatan alternatif yang bisa mereka dapatkan dari sektor wisata itu sendiri. Jadi saya pikir harus benar-benar secara konsep dan pemaparan dan brainstorming tadi programnya itu harus benar-benar valid dari awal, dan itu kadangkala itu tidak cukup sekali kita harus harus melobi lah, harus mengajak diskusi dalam forum-forum kecil, mungkin harus datangin, karena memang tidak mudah menyatukan visi masyarakat. Tapi kalau semuanya sudah menjadi satu visi, saya pikir jauh lebih mudah dan itu akan jauh lebih dahsyat hasilnya. Dan itu sudah saya lihat dari beberapa tempat yang selama ini berhasil menggunakan partisipasi masyarakatnya sendiri. Saya kira sekian. Baik, kepada penanya, apakah sudah bisa ditangkap penjelasan dari Bapak? Jelas sekali. Dan jika boleh saya ingin tambah ya mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi kalau boleh sih. Kita kasih kesempatan untuk yang lain ya, sebentar. Oke. Makasih Pak atas jawabannya juga. Sekian dari saya. Sama-sama, terima kasih. Untuk peserta yang lain, apakah ada yang ditanyakan?
Apakah ada yang ditanyakan atau kurang jelas? Bisa langsung ditanyakan kepada Bapak Andika. Izin bertanya. Ya, monggo Mas. Baik, terima kasih untuk moderator. Izin bertanya untuk Bapak Andika. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana cara kita menemukan potensi yang ada di desa? Tadi sempat disebutkan bahwasanya di setiap desa ataupun kampung itu pasti ada potensi yang ini. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana kita bisa menemukan hal tersebut? Saya kurang setuju juga kalau tadi dikatakan bahwa kalau dikatakan di setiap desa ada hal-hal yang bisa dikembangkan, itu saya sepakat, tapi saya kurang sepakat kalau di setiap desa ada hal yang bisa dijadikan tempat wisata seperti itu. Nah, sekiranya mohon penjelasannya, mohon pencerahannya juga bagaimana kita menemukan mengidentifikasi juga tempat ataupun potensi yang ada di desa tersebut. Terima kasih. Saya boleh tanya dulu. Baik, terima kasih. Apakah langsung dijawab, Bapak? Baik, langsung aja ya. Baik, dipersilakan. Baik, begini. Identifikasi itu memang hal yang tidak mudah karena kita memang saya paham sekali bahwa tidak semua desa itu punya potensi wisata yang mungkin secara kasat mata indah gitu kan, ya kan? Ya gitu kan, kurang lebih. Tidak ada pemandangan yang indah gitu kan. Saya pikir wisata itu tidak hanya bergantung pada hal-hal yang tersebut. Coba kita belajar sama yang saya pernah ceritakan di awal itu yang di Magelang. Itu saya pikir kalau dia indah itu jauh dari indah sebenarnya. Dia cuma hutan bambu. Dia mengelola cuma hutan bambu. Jadi hutan bambu itu dijadikan kayak Sunday market lah istilahnya. Jadi pasar mingguan yang hanya menjual jajanan tradisional. Saya pikir itu contoh konkret yang nggak harus indah. Jadi apapun yang kita lihat punya potensi sekecil apapun. Yang paling penting setelah kita melihat potensi, menginventaris dulu apa-apa yang kira-kira bisa. Saya pikir kita harus tidak bergantung pada satu titik. Jadi kita harus ambil apapun yang ada di situ, spot-spot, apapun kita data dulu, baru nanti kita mencari konsep dasarnya, apa yang kita akan bawa dengan apa yang kita punya di sini. Karena contohnya nih banyak di sekitar saya ini ada kayak sekedar sumber mata air kecil, atau yang kalau kita pernah lihat, kalau kalian pernah baca, coba lihat yang di Filipina. Mereka hanya ngelola sebuah sungai coba. Sungai yang dangkal, dia kelola dibikin kafe yang kita makannya di dalam sungai. Sehingga itu sekarang banyak ditiru di Indonesia. Itu awalnya di Filipina. Saya pikir hal seperti itu mungkin kalau bagi orang desa, cuma sungai apa sih artinya sebuah sungai, tiap hari kita mandi di sungai gitu kan. Tapi kalau kita berpikir jauh, karena orang desa dan orang kota itu lain budayanya. Orang kota tuh main ke sungai seneng. Kalau orang desa, tiap hari kita udah ke sungai gitu kan. Nah, kita harus hadirkan dengan konsep yang berbeda. Jangan cuma mengajak mereka sekedar mandi di sungai, tapi kita mengajak mereka untuk menikmati itu dengan cara yang berbeda. Sehingga mereka ada ketertarikan untuk datang, dan itu menjadi sebuah potensi yang bisa kita memanfaatkan. Namun yang seperti saya bilang tadi, dalam proses konsepnya itu harus benar-benar kita berpikir jauh. Jadi harus setelah konsep kita harus berpikir inovasinya. Jadi hanya tidak sekedar konsep, tapi inovasinya apa? What next setelah kita menemukan konsep dasarnya? Itu yang paling penting juga harus kita perhatikan. Karena potensi desa saya bilang tidak harus keindahan. Contoh yang di Jawa Tengah yang baru-baru ini, belum lama ini, yang sebuah sawah, ada investor dari Jakarta, dia hanya bangun dek. Dia hanya bangun dek dengan payung-payung. Saya pikir semua desa punya sawah kalau di desa, cuman ada satu orang yang punya ide, dia bikin dek-dek sehingga akhirnya itu menjadi sebuah spot wisata. Bahkan banyak dipakai untuk kayak semacam prawedding. Kemudian orang berkunjung lah. Atau mungkin ke depannya mereka bisa bangun kafe-kafe desa yang kecil yang bisa dilibatkan. Jadi jangan berpikir kalau
wisata itu harus hal-hal yang sudah indah dari awal. Jadi harus bagaimana yang tidak indah kita jadiin orang tertarik untuk datang, bukan hanya sekedar indah, tapi karena ada hal baru yang ingin mereka kunjungi gitu. Saya pikir semacam itu. Terima kasih. Baik, bagaimana untuk penanya? Apakah sudah jelas? Iya, cukup jelas. Baik, terima kasih. Apakah dibuka satu pertanyaan lagi, Bapak? Kan sebanyak-banyaknya, karena semakin banyak diskusi kita akan semakin tahu kendala-kendala yang dihadapin teman-teman ini yang merasa nanti mungkin mereka akan berkiprah di desanya masing-masing. Karena penting mereka tuh lebih mengerti keadaan yang mereka hadapi, dan itu sangat penting saya pikir untuk kita berdiskusi di sini, berbagi cerita, berbagi ide, supaya pada akhirnya mereka akan jauh lebih siap, lebih berpikir kreatif nanti apa yang bisa saya kerjakan nanti ketika saya pulang. Saya sendiri terus terang sebelum memutuskan pulang kampung ke desa, dengan saya seorang profesional yang sudah dengan bayaran yang cukup lah untuk sekitar hidup dan lebih lah, saya pikir itu semua orang menentang, bahkan orang tua saya sendiri menentang. Kamu ngapain pulang ke desa, hidupmu enak di Bali, gaji sudah puluhan juta. Saya bilang ada satu hal yang tidak saya puas, saya pengen melakukan sesuatu yang melibatkan masyarakat, dan saya pengen berbagi ilmu saya dengan masyarakat sehingga suatu hari generasi muda desa itu bisa berkiprah dan bisa menjadi tuan di desanya sendiri. Itu yang jadi motivasi akhirnya memilih untuk pulang ke desa. Maka saya harap teman-teman di sini, ya mereka kan semuanya kuliah ke kota, sebaiknya ya itu kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya supaya kita nanti siap untuk membangun desa. Karena terus terang rata-rata desa yang maju itu yang anak mudanya sebenarnya yang kompak, bukan orang tuanya yang memulai, bukan orang-orang kepala desanya. Saya lihat rata-rata semua ide itu dari anak muda. Anak mudanya kompak, mereka bersatu. Akhirnya desa itu bisa tergali yang selama ini dianggap biasa-biasa saja. Saya kira seperti itu gambaran. Silakan. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi untuk teman-teman? Jangan ragu ya, kita di sini berdiskusi bareng untuk mendapatkan ilmu yang akan diterapkan untuk masa depan kita. Ya, saya mau tanya lagi, boleh nggak? Oke, boleh. Oke. Silakan. Yang mau saya tanyakan ini tentang ini sih, Pak. Potensi ya, Pak. Seperti yang mungkin yang saya pahami sendiri ya. Dari 2018 sampai 2019, mau 2019 akhir bahkan ya, menjelang 2020, saya rasa banyak banget pariwisata desa yang pada akhirnya bermunculan, terus terkenal di sosmed dan lain sebagainya. Bahkan udah banyak yang ke sana. Kemudian ketika 2020 baru sebentar berjalan, tiba-tiba pandemi dan tren itu tiba-tiba ya anjlok gitu. Yang ingin saya tanyakan, pandemi ini kan pasti berakhir ya. Nah, kalau dari pandangan Bapak selaku praktisi pariwisata desa, itu kira-kira bagaimana pandangan Bapak untuk potensi pariwisata desa di tahun-tahun pasca pandemi ini? Apakah akan langsung melejit booming ataukah ya seperti dulu lagi gitu, Pak? Masih ya stagnan gitu loh. Ya ada, cuma ya nggak seberapa hebat gitu untuk pariwisata desa gitu loh, Pak. Sekian dari saya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Bapak bisa langsung menjawab. Suka. Baik, gini, pandemi ini
benar-benar memukul sektor wisata, khususnya sektor yang saya bilang tadi, amusement tempat lah yang saya bilang istilahnya. Jadi tempat-tempat wisata yang melibatkan kerumunan itu pasti, karena secara satu himbauan pemerintah tidak berkumpul atau berkerumun, karena virus corona ini memang cenderung untuk menjangkiti orang yang berkerumun. Dan saya pikir untuk setelah era corona ini selesai, kalau kita berkaca pada negara-negara yang sudah berhasil selesai dengan coronanya, walaupun masih harus diwaspadai, semacam Swedia, New Zealand, Israel, mereka orang yang sudah lepas dari masker, saya pikir pada akhirnya semuanya akan kembali normal, tapi mungkin tidak 100%, mereka akan gradually, akan pelan-pelan akan ke arah sana, yang pasti akan ke arah sana. Makanya di Bali sendiri sampai saat ini, saya masih banyak ikut grup di Bali, teman-teman di Bali. Justru di Bali, di sektor wisatanya mungkin tidak jalan, tapi di sektor infrastruktur wisatanya itu masif di Bali saat ini. Karena saya pikir para pengusaha besar sektor pariwisata, mereka tidak mungkin mau mengeluarkan dana yang sangat besar untuk membangun infrastruktur pariwisata tanpa melihat sebuah peluang yang akan besar setelah eranya pandemi nanti. Saya pikir mereka tidak akan mengambil risiko itu. Makanya dari situ kita belajar bahwasanya ketika pandemi selesai, mungkin tidak 100%, tapi secara perlahan lambat laun akan balik kepada normal. Karena di tengah pandemi pun, kalau kita lihat berita-berita di Indonesia, bahkan yang viral beberapa hari terakhir, orang Indonesia itu tetap agak gini ya, kalau kata orang Jawa agak mokong ya. Jadi mereka tetap tetap berkerumun untuk datang ke suatu tempat wisata. Bahkan viral loh beberapa, yang ada yang pantai yang berkerumun, ada kolam renang yang berkerumun. Mungkin karena budaya Indonesia agak abai ya, kurang disiplin, sehingga tetap dilanggar. Saya pikir pandemi pun di beberapa daerah, walaupun agak sedikit beresiko kita ikut menyebarkan corona, itu sektor wisata masih berjalan, walaupun tidak 100% seperti sedia kala. Yang paling penting kan kita harus menyiapkan apa yang akan dilakukan setelah era pandemi ini. Karena era pandemi ini sebenarnya era di mana kita menyiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi nanti era di mana pandemi berakhir, semuanya akan kembali normal, ekonomi akan seperti sedia kala. Saya pikir semuanya akan baik-baik saja. Makanya kita sekarang harus benar-benar menyiapkan. Saya bilang tadi, inovasi itu harus tumbuhnya sekarang, ide-idenya inovasi itu, bukan nanti, karena kita akan telat nanti. Pasarnya sudah siap, kita yang nggak siap. Justru sekarang ini waktunya kita mencari ide sebanyak-banyaknya, mencari inovasi banyak-banyaknya untuk nanti menjadikan itu sebuah amunisi yang bisa kita lepas, kita launching di pasar untuk sektor pariwisata, di mana pandemi nanti sudah mulai bisa dikatakan sudah mendekati ke arah normal. Saya kira seperti itu yang paling penting yang harus kita lakukan sekarang. Terima kasih, silakan. Baik, bagaimana untuk penanya? Apakah sudah jelas? Ya, jelas sekali, sangat menjawab. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Izin bertanya, Pak. Monggo. Silakan. Ya. Kan kemarin saya ikut seminarnya yang Menteri Pariwisata itu ya, tentang desa wisata. Tapi yang saya tangkap itu peran pemerintah itu masih sulit, Pak. Dalam artian gini, yang dari bawah itu yang mengeksplor itu tambah pihak swastanya, bukan pihak dari pemerintah. Langkah yang tepat itu seperti apa, Pak? Menurut Bapak? Agar sinkronisasi antara yang di bawah, yang di desa itu ya, di desa wisata tersebut dengan pemerintah yang ada gitu. Terima kasih, Pak. Baik. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Monggo Bapak, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Husni ya, Mas Husni pertanyaannya. Begini Mas Husni, itu memang udah jadi masalah klasik itu yang sering saya hadapin. Yang paling sering kita hadapi seperti itu. Pemerintah itu selalu kesannya memang kurang mendukung, ya kan? Dia kesannya hanya mau terima beres, itu pasti itu di mana-mana. Makanya yang saya bilang tadi, kita harus bergerak. Anak muda itu yang harus kita perkuat.
secara keorganisasian. Anak muda desa itu yang harus kita perkuat. Karena nanti pada akhirnya ketika kita sudah menemukan potensinya, saya pikir dukungan pemerintah juga penting, karena Anda pasti yang jelas izin ke pemerintah gitu kan, apa-apa semua pasti ke pemerintah. Dan memang kalau kita lihat pemerintah kita itu, mohon maaf ya, yang saya tangkap selama ini, mereka itu sifatnya lebih senang hal-hal yang seremonial saja, paham kan? Ada wisata, urusan peresmian dia paling depan, pasti maju, benar. Kurang lebih itu kan, kurang lebih yang kita tapi ketika dia suruh membantu, membangun, disitulah kenapa anak muda saya bilang harus diperkuat secara keorganisasian. Dan kamu nggak usah berkecil hati, karena kalaupun kamu tidak dibantu dengan pemerintah, banyak jalan yang bisa kita ambil. Pengalaman saya pribadi selama ini, dalam membangun sesuatu, kita jangan bergantung sama dana pemerintah. Ada satu dana yang bisa kamu ambil, itu namanya CSR. CSR itu Corporate Social Responsibility. Corporate Social Responsibility itu adalah dana yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengembangkan masyarakat sekitarnya. Jadi kalau kamu punya desa dan kebetulan ada semacam unit usaha yang besar, kalau bisa sekelas pabrik, harusnya Anda bisa mengajukan proposal ke sana kalau untuk urusan katakanlah urusan budget atau pendanaan. Karena salah satu menyokong kita ya selain pemerintah ya mereka, karena mereka memang ada budgetnya dan itu bisa kita gunakan, karena budget itu tidak dipakai untuk pribadi tapi dipakai untuk pengembangan masyarakat tadi. Jadi semacam kayak gitu. Jadi makanya saya pikir anak muda harus dikuatkan dulu secara keorganisasiannya, sehingga nanti kita punya nilai tawar tersendiri baik terhadap pemerintah maupun terhadap pihak swasta yang akan dilibatkan dalam pembangunan. Bahkan kalau desa, kalau memang kepala desanya mau jujur, desa itu dari pemerintah punya 1 miliar loh setiap tahun, bahkan 1 miliar lebih beberapa desa dananya. Saya kasih contoh, ada satu air terjun namanya air terjun Puncak Manik di Bali. Itu dibangun, itu kepala desanya kebetulan yang baik mungkin ya. Jadi anak mudanya mengajukan kepala desa, di desa itu punya 3 air terjun. Jadi kepala desa itu dipaksa sama anak mudanya untuk membangun infrastruktur akses ke air terjun tadi. Tadinya air terjun itu ada tapi tidak ada akses. Akhirnya dana desa dipakai. Sekarang sebelum masa pandemi saya berbicara ya, bukan sekarang. Sebelum masa pandemi saya berkunjung terakhir ke tempat itu. Itu 1 hari kunjungan turis itu bisa sampai 200 sampai 300 tamu dengan tiket masuk 10.000. Bayangkan desa saja sudah bisa membalikkan modalnya dalam jangka waktu hitungan bulan dari pendapatan si desa tadi. Belum lagi efek domino yang saya lihat di situ cukup luar biasa sekali. Masyarakat di situ cekatan, dia ngelihat kalau ada sektor wisata pastinya masyarakat membutuhkan banyak, ada toilet, tempat mandi setelah mereka ke air terjun, dan parkir. Dan secara tidak langsung masyarakat yang merelakan sedikit dari kebun mereka untuk dibangun tempat-tempat tersebut, sehingga masyarakat duduk-duduk di rumah pun mereka dapat duit parkir, dapat jualan minuman, dapat sewa toilet. Nah semacam itu ya, saya inginkan itu seperti itu di desa sebenarnya. Jadi efek dominonya itu besar, makanya harus organisasi kepemudaan harus diperkuat untuk menyiasati si aparat tadi, karena memang mohon maaf itu masalah saya juga selama ini. Wah susah sekali memang, tapi ketika setelah mereka melihat hasilnya, baru mereka nanti akan nampang mereka, karena mereka wah ini desa saya, ini hasil kerja saya, itu udah biasa. Jadi kita anak muda tidak perlu merisaukan, jadi kita tidak perlu merasa paling berjasa. Kita niat lillahi ta'ala, bismillah, ayo kita bangun desa, kita kumpulkan anak muda, yang penting masyarakat bisa hidup layak dan bisa dapat pendapatan yang lebih dari sektor wisata ini. Itu yang paling penting niatnya. Jadi kita jauhkan dari kepentingan dulu, sehingga pada akhirnya ketika itu jalan, jadi pemerintah akan takluk juga sama kita. Karena apa? Dia melihat, wah ini udah benar-benar. Lalu dari situ kita bisa sedikit mengontrol mereka. Biasanya yang kecenderungannya seperti itu yang terjadi, yang saya alami selama ini ya. Saya kira sekian. Kalau Bung ada pertanyaan lanjutan? Pak, kalau semisal gini, untuk kita pengajuan CSR gitu loh Pak, untuk penguatan pendanaan dalam artian pengembangan desa wisata kita itu, kan pasti yang membuat sulit itu biasanya kita harus bikin kayak jadikan CV ataupun unit usaha kayak gitu. Itu langkahnya tuh biar nggak terlalu rumit gitu loh Pak.
kalau CSR itu nggak perlu CV, karena CSR itu untuk masyarakat. Yang paling pentingnya itu bilang, kamu harus mengatasnamakan organisasi pemuda masyarakat situ dan disetujui oleh kepala desa. Perangkat desa di situ yang udah disetujuin kalau ini nanti akan digunakan dan dilaporkan secara profesional. Jadi harus benar-benar harus membuat perusahaan itu percaya kalau ini memang dibangun untuk desa. Makanya harus ada, saya bilang tadi, makanya kita harus melobi untuk melibatkan si desa tadi. Tapi kita harus fair ngomong di depan kalau ini tidak ada kepentingan apa-apa, tidak boleh melibatkan kepentingan pribadi, karena mohon maaf banyak CSR di Indonesia itu masuk kantong. Saya terus terang, kalau saya ngomong fair karena saya orang profesional, saya bukan orang desa, saya orang profesional yang saya tahu sendiri di mana mereka cenderung menggunakan itu untuk kepentingan pribadi. Padahal sebenarnya kalau saya contoh di tempat saya kerja, Hotel Mulia Bali di Nusa Dua, itu hotel sangat besar sekali. Saya kerja terakhir di situ dengan 800 kamar dan villa, itu dana CSR-nya bisa miliaran loh tiap tahun, bisa 4-5 M loh untuk desa. Bayangkan dengan 4-5 M kamu udah bisa bangun sektor wisata apapun yang kamu mau di desa kamu, benar. Kurang lebih itu gambarannya. Makanya nggak perlu CV. Kalau CSR itu lain dananya. Makanya CSR itu kenapa gampang diselewengkan, karena nggak ada pertanggungjawabannya. Itu makanya kita anak muda harus kuat dulu secara organisasi. Makanya kita nanti bisa punya, istilahnya bisa ngasih tekanan lah kepada aparat desa atau siapapun untuk benar-benar menggunakan dana tadi untuk kepentingan masyarakat luas. Jadi tidak hanya sekedar kepentingan masyarakat segelintir pengurus lah, istilahnya kayak gitu lah. Bisa dipahami ya masalah ini ya. Sekian, terima kasih. Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada penanya atas pertanyaannya. Apakah ada yang lain Iya. Yang lain boleh mau bercerita kalau misalkan dia melihat satu potensi, mungkin kita mau bertukar ide, bertukar apa, boleh sila. Misalkan, Pak, saya dari desa ini, saya punya ini, cuman ini saja adanya di desa, apa yang bisa kita kerjakan ke depan, itu saya kira baik untuk kita diskusikan di sini. Supaya paling tidak kita punya konsep awal apa yang bisa kita kerjakan, sehingga nanti walaupun tidak sekarang kita punya ada sesuatu yang bisa kita terus pikirkan dan kembangkan secara idenya dan konsepnya untuk jadi sesuatu yang besar. Saya pikir itu penting. Saya pikir kebetulan kan ini semuanya rata-rata yang hadir di sini mahasiswa, sehingga saya pikir mereka adalah tonggak generasi selanjutnya dari kita-kita yang sudah senior di sini. Karena waktunya, sehingga kan pasti ada waktunya di mana akan pensiun dan yang muda akan menggantikan posisi. Sedangkan sektor wisata itu, saya bilang tadi efek dominonya sangat besar. Bahkan saya bercerita sedikit, saya waktu ke Vietnam, mereka itu hanya menjual wisata bekas perang Vietnam yang cuma lubang gorong-gorong dalam tanah, itu jadi sektor wisata besar loh, bahkan omsetnya bisa miliaran. Padahal kalau kita pikir ngapain juga ya kita cuma nengok lorong-lorong dalam tanah yang nggak ada apa-apanya gitu kan. Mungkin sekedar itu, tapi secara paket keseluruhan itu wisata, mereka tuh pintar. Mereka di situ melibatkan banyak hal. Jadi mereka di situ kita disiapkan sewa merasakan sensasi menembak ketika era perang dengan menyewakan senjata kayak AK-47, kita bayar ongkos pelurunya. Jadi itu yang disebut dengan inovasi. Jadi tidak hanya menjual gorong-gorongnya, tapi kita dicoba untuk memberi experience menjadi seorang gimana sih rasanya nembak pakai senjata beneran gitu. Itu satu yang bagus saya pikir. Itu di Vietnam ya, saya berbicara di Vietnam. Tapi mungkin Indonesia agak susah ya karena itu melibatkan senjata. Tapi itu salah satu bagaimana warga desa mengolah sesuatu yang tidak indah sebenarnya, tapi menjadi sesuatu yang jadi ketertarikan orang untuk berkunjung. Silakan, terima kasih. Silakan yang lain. Mungkin ada mau sharing idea atau apalah potensi yang mau di-sharing di sini, mungkin kita bisa diskusikan lah. Apa salahnya kan untuk kemaslahatan masyarakat semua. Baik, dipersilakan teman-teman. Barangkali ada yang mau memaparkan gagasan-gagasan idenya, bisa langsung dipaparkan dan didiskusikan dengan Bapak Andika. Saya lihat pesertanya banyak sekali nih, ada sekitar 63 peserta. Harusnya mereka ini datang dari berbagai daerah di Indonesia. Paling tidak mereka mengerti lah apa yang ada yang menjadi potensi di daerahnya masing-masing. Siapa tahu nanti kalian bisa menjadi seorang pionir di desa yang memberi nilai lebih lah pada masyarakat. Silakan.
Ya, betul sekali. Ayo, silakan untuk teman-teman. Baik, sembari menunggu yang ingin memaparkan, bisa dilihat pada kolom chat untuk absensinya ya. Mungkin saya isi sambil sharing sedikit Mbak tentang beberapa tempat wisata yang mengelola dari hal-hal yang di desa yang selama ini terabaikan tapi menjadi sebuah sektor konsep wisata yang akhirnya bisa menghasilkan duit dan istilahnya bermanfaat buat masyarakat ya. Mungkin boleh ya saya isi sedikit gitu kan. Iya Pak, boleh sekali. Silakan. Nah, terus terang di Indonesia ini banyak sekali potensi. Saya lihat banyak sekali. Saya tuh sering kalau ada waktu waktu masih bekerja untuk profesi, saya suka menyempatkan main ke ngunjungin desa. Karena saya sendiri lebih suka ke desa dibanding ke pantai. Kalau pantai kan lebih jelas ya, gampang ngelolanya pantai, tinggal fasilitas udah jadi kunjungan pantai apalah namanya gitu. Tapi memang yang paling penting itu adalah desa, karena desa itu potensinya suka tidak terduga potensinya. Yang saya pernah kunjungin beberapa dari itu ada yang cuman kadang-kadang ada yang menjual cuman sekedar pertanian, ada yang mereka menjadikan semacam kayak kebun bunga jadiin sebuah industri pariwisata, padahal bunga juga bisa dijual sama dia sebenarnya kan. Jadi dia double, dia dapat dari sektor wisata, dapat dari sisi pertaniannya. Saya pikir di Indonesia banyak sekali kayak gitu yang bisa kita gali. Bahkan akhir-akhir ini di Madura ini juga lagi menjamur bukit-bukit yang selama ini diabaikan, itu sudah mulai digali potensinya untuk jadi sebuah sektor wisata. Cuman yang saya bilang tadi, sampai saat ini saya masih belum melihat inovasi mereka. Jadi mereka hanya sekedar berfokus kepada infrastruktur. Mereka tidak punya program lanjutan yang saya bilang tadi. Makanya program lanjutan itu sangat penting untuk menopang keberlanjutan pariwisata tadi. Makanya sebagai pelaku wisata, baik sebagai pengelola, harusnya itu membangun networking itu sangat penting. Networking itu sangat penting sekali, karena tanpa networking yang kuat, kita susah untuk memasarkan itu wisata sendiri. Karena kita tidak bisa sekedar hanya 1 tahun viral, kemudian tahun kedua kita hilang dari pasaran, jangan sampai. Jadi kita harus benar-benar, karena kalau di Bali itu, selama saya pengalaman di Bali 11 tahun, itu desa tuh pinter mereka. Kadang-kadang anak mudanya itu menyediakan juga, walaupun hanya sekedar danau, lapangan di pinggir danau, dia juga itu pinter menjual ke ini yang bagus yang bisa kita tiru di sini di Jawa. Jadi mereka menjual kepada kantor-kantor ataupun kepada instansi-instansi, yaitu program semacam kayak outbound. Sering ya teman-teman kampus ya outbound ya. Jadi kita outbound itu, jadi kita mengundang dengan harga tertentu supaya kayak instansi atau kantor-kantor itu mengadakan gathering yang sifatnya itu fun, sehingga mereka itu bisa lebih saling kenal, bisa lebih akrab, dan biasanya itu melibatkan mereka untuk berkumpul non divisi mereka. Jadi sengaja mereka dipilih dari divisi yang berbeda, sehingga supaya mereka networkingnya jalan antar divisi. Saya pikir program seperti ini bisa itu dikembangkan untuk wisata-wisata desa, sehingga keberlanjutan pendapatan itu akan terjadi. Selain juga ya mungkin dari sisi kuliner yang diangkat, karena ada beberapa desa itu yang punya kuliner khas yang kadang-kadang itu sampai saat ini mungkin beberapa desa sekitar mungkin tidak tahu kalau itu adalah kuliner khas desa tertentu yang masih bisa dikembangkan untuk menjadi sebuah sesuatu yang menjual. Seperti contohnya di Madura ini, sampai sekarang Madura tuh punya kue putu yang khas Madura, yang nggak kayak putu yang bisa kita beli di keliling. Tapi sampai sekarang saya ajak teman-teman pelaku itu, setelah saya diskusi sama mereka, baru mereka kepikiran kalau putu itu bisa diangkat dengan catatan diinovasikan mengikuti perkembangan zaman. Akhirnya mereka terbuka pikiran, oh iya ternyata kalau kita beradaptasi dengan kemajuan zaman sekarang, hal-hal yang sepele di desa itu bisa kita kembangkan untuk menjadi sesuatu yang layak untuk ditampilkan baik secara nasional maupun internasional dalam bentuk KM nanti pada akhirnya, walaupun bukan
bukan lebih ke wisata tapi lebih ke UKM, lebih ke unit usaha menengah lah ya, kelas menengah. Itu kurang lebih. Makanya anak muda ini saya pikir anak muda yang sekarang ini lebih antusias ke sana, karena kan saya kira hampir semua kampus pengen menciptakan bukan sekedar pegawai-pegawai, tapi pengen menciptakan sebuah entrepreneur baru yang bisa mengembangkan di desanya, tidak cuma pariwisata kan. Saya pikir semua mahasiswa sepakat dengan itu. Jadi mereka memang disiapkan untuk ke sana. Untuk menjadi sebuah pelaku yang real, sehingga nanti akan mempunyai efek domino yang sangat besar secara ekonomi. Karena terus terang rasio pengusaha di Indonesia itu masih sangat kecil untuk sebuah negara berkembang. Angka kita baru 1% loh entrepreneurship yang terjadi di Indonesia dibanding dengan jumlah total penduduk. Padahal harusnya kalau negara berkembang itu angkanya bisa sampai 20% kalau negara maju. Kalau kita negara berkembang paling tidak harusnya bisa di angka 5% lah. Makanya mahasiswa-mahasiswa ini jangan berpikir kerja harusnya ke depan bagaimana. Ya mungkin boleh bekerja hanya untuk di 2-3 tahun pertama untuk mencari pengalaman. Habis itu harus berpikir bagaimana caranya mencari jalur sendiri untuk yang lebih besar nanti efek dominonya secara ekonomi pada masyarakat. Saya pikir itu. Silakan kalau ada yang tanya silakan boleh disela ya. Boleh disela, kalau ada yang mau tanya silakan langsung maju untuk disela. Tanya apa atau punya ide-ide yang mau diungkapkan silakan. Silakan Mbak Moderator, Mbak Safira. Baik, silakan untuk teman-teman kan, atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung. Silakan kalau ada yang bertanya, yang udah mau bertanya silakan. Atau boleh dilanjutkan terlebih dahulu, Bapak? Maksudnya putus-putus suaranya soalnya. Atau boleh dilanjutkan terlebih dahulu? Baik, di copy. Jadi yang saya harapkan itu semacam itu. Jadi bagaimana kita bisa melihat potensi sekecil apapun di desa itu. Jadi jangan berpaku yang kebalik ke omongan yang pertama, dan berpaku pada harus hal-hal yang indah, yang harus wow. Jadi kita harus berani bikin sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Itu yang paling penting. Karena memang pencarian ide itu tidak mudah. Saya sendiri terus terang sampai sekarang saya punya kebiasaan bawa bolpen kemana-mana sama kertas. Karena ide itu suka munculnya ketika kita tidak serius biasanya. Itu yang sering saya temukan. Jadi ide-ide baru itu suka munculnya ketika kita tidak serius. Justru ketika kita berpikir serius, cenderung otak kita itu tidak melahirkan hal-hal inovasi baru. Makanya sampai sekarang saya punya kebiasaan selalu mengantongi di tas saya itu adalah bolpen dan kertas. Kadang bahkan tidur pun saya letakkan kertas dan bolpen di sebelah saya, karena sometimes kalau ada ide itu harus cepat-cepat kita tulis atau lukiskan dalam sebuah konsep sketsa, sehingga kedepannya itu kita jadi ingat dan lebih mudah untuk mengembangkan ide-ide tersebut. Jadi anak muda ini sekarang harus mulai langkahnya ke sana dalam pengembangan sektor pariwisata. Jadi apapun yang dilihat, kalau memang mengandung satu potensi, itu mereka harus menuliskan gagasannya seperti apa yang akan mereka kembangkan ke depan. Saya pikir sekarang dengan eranya teknologi sekarang, saya pikir apa yang susah? Hampir semua apa yang pengen kita tahu kita bisa lihat di YouTube. Semua yang pengen tahu kita bisa lihat di Wikipedia. Semua yang kita tahu bisa lihat di Google.
Saya pikir anak sekarang jauh lebih mudah dibanding saya dulu. Bagaimana saya harus ke perpustakaan, harus pergi ke toko buku, numpang baca, nggak beli gitu kan, karena ketidakadaan dana gitu kan. Saya pikir anak sekarang hanya dengan modal kuota saja mereka sudah bisa melihat apapun yang mereka mau, belajar apapun yang mereka mau di dunia maya. Karena sekarang di era sekarang ini begitu mudahnya kita belajar, bahkan begitu mudahnya kita menduplikat apapun. Jadi kalau bisa semaksimal mungkin kita gunakan belajar itu secara positif di dunia maya, sehingga ide itu akan muncul dengan proses pembelajaran yang panjang. Jadi dengan adanya apa yang kita lihat, apa yang kita baca, maka ide itu akan selalu nongol. Banyak sekali hal-hal yang biasa itu menjadi luar biasa, yang mungkin kita baru menyadari saat-saat ini saja di era modern ini. Mungkin dulu agak sedikit bisa dibilangkan terabaikan lah. Bayangan aja sekarang, dulu kalau kita ngelihat sungai kayak selokan gitu yang dulu kita abaikan, cuma lewat saja, sekarang tiba-tiba ada wisata tubing gitu kan. Jadi orang naik ban, mobil bekas, tiba-tiba dia meluncur di atas sungai kecil sampai tujuan tertentu. Kemudian di depannya ada sebuah kayak kafe-kafe kecil tradisional, semacam kayak gitulah. Itu saya pikir baru sekarang ini nongol di permukaan. Padahal dari dulu saya pikir tempat-tempat itu sudah ada, teman. Kita belum menyadari, belum sadar wisata bahwa itu akan menjadi sebuah nilai ekonomi yang bisa digali untuk masyarakat pada umumnya, untuk masyarakat di daerah tersebut pada umumnya gitu kan. Saya pikir itu penting. Makanya anak muda ini, generasi muda inilah yang menjadi tonggak selanjutnya, yang harus harus banyak ya sedikit berpetualang lah di desa-desa kalian untuk melihat apa sih di desa saya ini yang bisa dikelola ke depan. Saya kira anak muda ini harus mengurangi juga nih main-main kayak game online ini kan. Karena sekarang ini luar biasa waktu anak muda dihabiskan hanya untuk main game online. Saya pikir penting untuk sekali-kali itu, semacam kita zaman era tidak ada handphone lah, sekali-kali kita bertualang ke pinggiran desa, ke desa tetangga sebelah atau ke perbukitan di desa, sehingga kita tahu, kita jadi belajar dengan alam apa sih yang bisa kita kerjakan dengan desa ini, sehingga bisa menjadikan desa ini dikunjungi orang, didatangi orang. Itu saya pikir penting bagi anak muda sekarang untuk meluangkan waktunya untuk melakukan hal seperti tersebut. Kalau saya pribadi setiap traveling, saya lebih senang tidur di tenda dibanding di hotel, walaupun saya orang hotel. Karena bagi saya lebih bisa banyak belajar di alam dibanding di hotel, walaupun lebih enak gitu kan. Bisa bisa ide-ide itu bisa lebih nongol, bisa lebih muncul ke kepala. Silakan kalau ada yang lain mungkin mau menimpali atau mau sharing tentang potensi wisatanya, apa yang kira-kira bisa dikerjakan ke depan, atau mungkin mau bertanya tentang materi apa sih yang seperti yang saya paparkan tentang sustainability tourism. Jadi kunjungan sebuah konsep wisata yang berkesinambungan ya kalau bahasa kita, sehingga bisa menghadirkan kemanfaatan ekonomi bagi semua masyarakat. Silakan. Baik, teman-teman, dipersilakan. Bagi yang ingin sharing atau yang ingin bertanya, dipersilahkan. Dari 50 sekian peserta ini, 50 orang nih udah dari 60-an tadi. Harusnya adalah yang terlintas di pikiran apa gitu kan. Baik, ini ada yang mengacungkan tangan nih, Mbak Maslahah. Baik, silakan. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sekedar ingin sharing Pak dan ingin solusi dari Bapak. Di sini kan kebetulan desa saya itu ada sebuah perbukitan
sebuah perbukitan yang mana itu sejak tahun 2014 itu lumayan ramai pengunjung, meskipun pengunjungnya itu anak-anak di sini, di desa itu sendiri. Nah, dan sempat terlintas di pikiran saya itu untuk mengembangkan bukit tersebut menjadi sebuah tempat wisata. Lalu bagaimana untuk bisa memulainya, gitu Pak? Baik. Kopi. Itu saja. Ya Pak. Baik, terima kasih Bapak Maslaha untuk pertanyaannya. Untuk Bapak bisa langsung menjawab. Baik, untuk Mbak Maslaha ya, saya gini, sebenarnya untuk membangun wisata desa itu yang paling penting saya bilang tadi, Mbak Maslaha harus melibatkan anak pemudanya dulu lah untuk diorganisir, supaya karena nggak bisa dikerjakan sendiri, kalau dikerjakan sendiri mahal biayanya dan agak susah ya. Nah, kalau bisa sih melibatkan desa juga, sehingga nanti karena dalam industri pariwisata itu banyak hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah juga infrastruktur. Karena kalau infrastrukturnya tidak siap, nanti akan kesusahan juga buat masyarakat yang mau, khususnya masyarakat luar daerah yang mau berkunjung, itu menyangkut ya, jalan yang baik, kemudian lahan parkir yang tersedia ya harus bagus, dan fasilitas penunjang semacam toilet umum itu penting sekali. Di samping juga membangun spot-spot yang mungkin akan dijadiin semacam kayak yang menjadi punya nilai jual nanti buat yang berkunjung. Tapi jangan lupa juga dalam membangun industri wisata yang sifatnya spot-spot seperti tadi, itu yang paling penting yang saya bilang tadi ya, harus benar-benar disiapkan konsep dasar yang jelas. Jadi ini bukit ini mau dikonsep seperti apa? Apakah mau jadikan camping ground? Apakah mau dijadikan bukit wisata yang semacam kayak apa namanya itu yang wisata semacam kayak apa namanya, wisata yang orang main kayak outbound, atau dia jadiin bukitnya untuk sekedar tempat makan, atau mau di bukit itu mau bangun semacam kayak Sunday market yang setiap minggu melibatkan masyarakat berjualan makanan-makanan tradisional desa khas di desa tersebut yang layak untuk dicoba oleh semua orang. Itu harus konsepnya harus jelas dulu dari awal, karena jangan sampai mencampur adukan sehingga nanti sasaran marketnya kita tidak jelas nanti. Karena kan kita setelah kita konsep jelas, yang jelas kita akan mulai memikirkan bagaimana menjual ini konsep wisata pada segmentasi masyarakat yang seperti apa yang kita kejar. Apakah anak muda, apakah keluarga yang mau kita orang yang datang wisata keluarga, ataukah wisata turis yang murni turis yang orang memang harus datang dari luar daerah, atau turis asing sekaligus. Jadi memang dari awal setiap potensi harus dituliskan dulu, diamati, diobservasi, mulai dari cuacanya, apanya semua harus dicermati, sehingga nanti kita bisa melahirkan konsep dasar yang solid. Mau diapain ini? Mau saya jadikan apa nih bukit? Kemudian ya itu tadi, jangan lupa partisipasi masyarakat harus selalu dilibatkan, karena itu penting. Dengan nanti supaya tidak terjadi penolakan seperti yang pernah terjadi beberapa di daerah saya di Maghrib begitu. Jadi sudah dibangun baru ditolak. Akhirnya kita sia-sia, kita buang-buang duit kan untuk bangun infrastrukturnya. Jadi harus benar-benar dipelajari dari awal. Ini kan udah ketemu nih, secara inventaris sudah ketemu ada sebuah bukit. Nah, tinggal bukit ini konsepnya mau dijadiin bukit apa? Itu yang paling penting dulu, harus dipikirkan. Kemudian baru kita berpikir inovasi jangka panjangnya nanti. Dan juga harus dipikirkan pendanaannya, karena saya yakin membangun pariwisata itu pasti butuh pendanaan. Jadi Mbak, apakah nanti akan menggunakan dana desa dengan kolaborasi dengan perangkat desa, atau bisa menggunakan dana CSR yang saya bilang tadi, dana bantuan dari perusahaan-perusahaan tertentu yang memang punya lini bisnis di desa tersebut. Jadi banyak hal, banyak faktor. Atau sponsorship, mungkin ada kenalan dari pihak swasta yang bisa mensponsori, mungkin dari budget marketing mereka atau apalah, itu bisa juga untuk menjadi alat untuk membangun si infrastruktur tadi. Karena itu juga suatu hal penting yang harus dipikirkan dalam industri pariwisata, tidak sekedar hanya spotnya saja. Karena kesiapan itu penting sekali. Makanya sekarang kalau baru ketemu tempatnya, yang pertama harus siapkan konsep dasarnya. Jadi
Kalau boleh tahu Mbak Masalah ini kira-kira di pikiran Mbak Masalah mau dijadikan apa itu desa? Mau dijadikan tempat semacam puncak ratu yang di Pamekasan itu, Pak. Oh gitu, baik. Nah, kalau kamu sudah pikir seperti itu, berarti kan kamu itu lebih ke wisata spot ya. Jadi wisata yang orang berfoto-foto karena spotnya indah gitu kan ya, kurang lebih ya. Jadi ke depan kamu tuh harus berpikir, kalau sudah ketemu, yang jelas satu kamu harus memikirkan infrastruktur dengan cara tadi, dengan dana desa atau dengan dana CSR. Yang kedua, sekarang kamu tidak boleh hanya sekedar membangun kayak puncak ratu. Jadi kamu harus menyiapkan inovasi apa yang akan kamu hadirkan di bukit tersebut. Jadi kamu harus siapkan apa inovasi yang nanti kira-kira orang supaya tidak datang hanya sekali selesai. Kalau saya kasih contoh yang kayak di Bali, misalkan kamu nanti bekerja sama dengan para fotografer yang aktif di bidang fotografi prawedding. Nah, dan itu biasanya kalau prawedding kamu harus menyiapkan ruang ganti khusus sama ruang makeup sama toilet sendiri. Dan itu nggak masalah, walaupun itu sendiri, tapi itu ada fee biasanya, mereka rela bayar kok biasanya. Jadi mereka prawed itu udah, atau mbaknya sekalian membangun program bekerja sama dengan fotografer menyediakan paket prawed di tempat tersebut, sehingga nanti akan berkelanjutan. Sehingga akan ada orang, oh ya udah aku mau prawed di bukit tersebut. Di sana kita hanya bayar sekian duit, udah disiapkan fotografer, disiapkan sama makeupnya misalkan. Nah, itu kan juga satu bisnis yang berkesinambungan. Jadi nggak hanya sekedar orang datang sekali. Orang prawed ini akan banyak tuntutannya ke depan setelah eranya pandemi. Karena sekarang ini orang menikah agak dibatasin ya karena faktor pandemi. Saya pikir ke depan akan booming. Atau misalkan Mbak di situ menyiapkan semacam kayak tempat semacam kayak tempat nongkrong baru buat anak muda. Atau Mbak bisa kerjasama dengan bisnis catering atau event organizer untuk misalkan, karena di Madura belum umum ya orang mengadakan pernikahan di alam terbuka ya, kalau di Madura belum umum saya pikir. Kalau di Bali kan udah terbiasa orang melakukan, kalau orang Kristen tuh pemberkatan pernikahannya di alam terbuka. Dia ijab kabul tapi di tempat yang luar biasa indah gitu kan. Nah itu harus kita bangun tren seperti itu. Kita harus berani menjual. Mungkin kita mulai dari saudara atau mulai dari warga desa yang melakukan ijab kabul di sebuah bukit dengan beberapa undangan yang indah. Kita melibatkan fotografi, mungkin melibatkan drone juga untuk mendapat view yang lebih menyeluruh, sehingga akan lebih mudah untuk diviralkan. Dan saya pikir tren itu sekali orang merasa itu bagus, saya pikir tren itu akan terus berlanjut. Akan nanti semua orang, saya pengen dong ijab kabul biar gak cuma di rumah atau di masjid kan gitu, istilahnya kayak gitu. Mungkin saja, karena sekali lagi hal-hal itu pasti dipengaruhi oleh budaya juga yang harus kita perhatikan. Kalau di Bali itu udah terbiasa pengalaman saya, orang melakukan peran akad nikah mau muslim mau Kristen, biasa mereka pilih, saya mau dong ijab kabulnya di pinggir pantai di sebuah bukit yang dihadiri oleh keluarga saya, itu biasa kalau di Bali. Jadi semacam kayak pengalaman seumur hidup kan bagi mereka kan. Jadi mereka itu yang menjual dan menjadikan sebuah bisnis. Dan itu bahkan ada salah satu pantai yang punya bukit di Bali itu hampir tiap hari saya lihat ada orang foto prawed. Kadang setiap weekend hari Minggu itu mereka di situ ada wedding dinner. Jadi makan malam pernikahan di situ. Saya pikir tren kayak gitu harus kita hidupkan, harus kita inovasikan sehingga tempat tersebut nanti secara bisnis akan sustainable, akan berkelanjutan, tidak hanya sekedar orang datang foto pulang. Itu yang paling penting. Saya kira di situ mungkin ada lagi dari Mbak. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Mbak Maslahah atas pertanyaannya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Atau ada yang ingin di-sharingkan barangkali?
yang lain silakan. Mungkin. Baik, bagaimana teman-teman? Ayo silakan supaya lebih hidup diskusinya, silakan yang mau ditanyakan atau mau sharing idea. Ya, betul sekali. Ayo silakan teman-teman. Karena saya yakin kalian ini pasti datang dari berbagai daerah di Indonesia, yakin sekali. Kalau lihat dari jumlah peserta harus mereka datang dari berbagai, gak cuma dari masyarakat kota khususnya. Bagaimana teman-teman? Apa dirasa sudah cukup ini? Untuk Bapak sendiri, apakah sudah cukup Bapak pemaparan materinya Bapak? Maaf Bapak, mic-nya di-mute, masih di-mute. Ya, saya pikir yang saya sampaikan sekarang kan baru in general lah, belum sampai pada teknis yang detail. Mungkin di lain kesempatan bisa kita lebih detail lagi menggali. Karena yang paling susah itu adalah menggali potensi di inovasinya. Inovasi itu yang paling agak sedikit menentukan untuk yang saya bilang tadi kepada keberlanjutan program pariwisata itu sendiri. Karena rata-rata hampir yang saya temukan saat ini, mereka itu kurang berinovasi di keberlanjutannya. Jadi mereka hanya bergantung pada tempat yang menjual itu saja, sehingga akhirnya bisa dibilang naik turun bisnisnya. Sedangkan kita itu kalau di sektor wisata di Bali, kita dipaksa berpikir keras selama pengalaman saya profesional untuk bagaimana supaya bisnis tetap terus berkelanjutan apapun caranya. Kita tidak boleh dengan cara. Yang penting kita akan terus mencoba. Yang namanya kegagalan itu adalah kita meyakini dari dulu dengan tim saya di Bali, kegagalan itu kan hanya masalah sukses yang tertunda saja. Makanya kita terus mencari jalan keluar, terus mencari ide-ide baru. Bagaimana supaya keberlanjutan wisata itu akan terus terjadi. Karena memang itu PR yang paling berat ada di inovasi. Rata-rata orang mandeknya dalam wisata itu ada di inovasi, sehingga mereka puas dengan apa yang sudah ada, lupa berinovasi. Akhirnya ketika ada hal yang baru, mereka akhirnya marketnya akan tersedot, jadi akan terus berkurang, akhirnya terbengkalai. Yang sering terjadi seperti itu. Makanya mungkin kita harus lebih banyak nanti menggali, berdiskusi tentang bagaimana menggali ide-ide tersebut, inovasi tersebut, karena itu adalah walaupun hampir di semua industri lah, dari sisi UKM bahkan industri otomotif, inovasi itu tetap menjadi tonggak apa yang menjadi nilai jual terbesar mereka. Baik, apakah sudah cukup Bapak?
Maaf Bapak. Saya sih lebih kembalikan kepada kalian. Kalau saya yang penting kalian sudah merasa cukup. Kalau saya waktu masih punya banyak, kalaupun mau berapa jam ke depan masih, karena kebetulan kalau siang saya belum terlalu ramai bisnis restoran, biasanya ramai setelah jam 12. Jadi saya pikir saya beralihkan kepada Mbak Moderator, apakah cukup sampai di sini atau mau gimana. Kalau saya sendiri siap kapan saja, silakan. Baik, karena dari panitia tadi sudah kasih waktunya 1 jam Bapak. Baik Bu Kopi. Baik. Dirasa sudah cukup diskusi kita kali ini. Sebelumnya mohon izin Bapak, ada dokumentasi dari panitia. Jadi untuk peserta diharap on cam ya. Nanti akan di screenshot dan akan ada dokumentasi. Mohon silakan on cam. Baik, sudah on cam semua ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Sudah ya. Baik, terima kasih. Bisa saya tutup ya, Bapak? Silakan. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Andika Rahmat Wahyudi yang telah menyampaikan materi dengan sangat luar biasa. Kepada teman-teman sekalian, demikian acara diskusi pada pagi hari ini. Sebelum kami tutup acara ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah berpartisipasi dalam acara Cangkruan Ekonomi Kemasyarakatan Jilid 4 ini. Dari pemaparan diskusi kali ini dapat saya simpulkan bahwa potensi desa sangat besar untuk menimbulkan konsep wisata dalam membangun industri wisata lanjutan di masa mendatang. Harus mengetahui potensi desa tersebut, membangun konsep infrastruktur, membuat partisipasi masyarakat untuk mencapai mufakat, bersinergi dengan pemerintah, harus mempersiapkan marketing, dan harus mengembangkan inovasi dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, dan membangun networking yang kuat. Baik, untuk Bapak pemateri, Bapak Andika boleh ditutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya dalam kegiatan diskusi kali ini, dan semoga ilmu yang kita dapat pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Dan saya selaku moderator mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.